membahas tentang kelanjutan kemarin, yaitu bagaimana menghitung angka kredit untuk usul kenaikan pangkat dari, kalau kemarin 3A ke 3B, 3B ke 3D, sekarang golongan 3C ke 3D. Kalau Bapak Ibu golongan 3C ke 3D ini masih dalam satu beda, dalam satu jenjang Bapak Ibu ya. 3C ke 3D itu masih dalam satu jenjang. Nah, kalau dilihat di sini, nah Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu masih dalam satu jenjang ya, adik muda. 3C ke 3D. Nah, ini dibutuhkan angka kredit kumulatif 100. Ya, dari 3A itu 100 ke 150, kemudian 150 3B ke 3D 150 ke 200, dan sekarang ini 200 ke 300, berarti butuh 100 ya. Kalau 4 tahun itu butuh 100. Nah, 103C ketika ini masih dalam satu jenjang, berarti masih memiliki tabungan Bapak Ibu ya. Nah, namun sebelum menginjak ke sana, Bapak Ibu perlu dipahami dulu bahwasanya untuk penetapan predikat kinerja yang digunakan oleh pejabat ini tentunya ada di SKP-nya Bapak dan Ibu. Itu predikatnya apa dulu ya? Predikatnya apakah amat baik, apakah baik. Kalau amat baik, maka angka kreditnya nanti dikalikan 150%. Tetapi kalau baik, maka angka kreditnya dikalikan 100%. Nah, tetapi yang saya contohkan nanti adalah SKP dengan predikat baik, karena mayoritas guru-guru itu SKP-nya predikatnya adalah baik ya. Nah, sekarang sebelum menginjak ke sana, Bapak Ibu harus paham ini dulu Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pasal 39, kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama ya. Jadi kalau 3C ke 3D ini jenjangnya masih sama Bapak Ibu ya, tidak pindah jenjang ya, yaitu ahli muda Bapak Ibu ya. Nah, sekarang selanjutnya yang perlu dipahami Bapak Ibu, ini ya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ya Bu ya, yang perlu dipahami. Pada saat ini ya, pada saat pasal 58, nah pasal 58, silakan dicek pasal 58. Ini saya buat PowerPoint ini tujuan saya supaya cepat. Nah, kalau aslinya ditunjukkan itu waktu ngerol-ngerolnya itu masih lama Pak, menuju ke 58, narik-nariknya lama. Ini sudah saya buatkan di sini supaya cepat ya. Videonya biar enggak terlalu lama-lama. Di dalam pasal 58, pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, artinya Bo 20, Bo 19, Bo 21, pokoknya sampai dengan 31 Desember 22 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Kalau guru kepala sekolah diatur oleh Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kalau guru ya, maupun pengawas. Kalau maupun kepala sekolah. Kalau pengawas beda lagi ya. Nah, sekarang yang saya bahas adalah guru dan kepala sekolah. Nanti pengawas ada sendiri ya ngitungnya. Nah, sekarang berarti Bapak Ibu, ini nanti saya contohkan SK4 yang TMT-nya itu Januari 2023, berarti SK-nya itu April 23 Bapak Ibu. Ini saya contohnya seperti itu. Nah, nanti ini banyak pertanyaan yang masuk
baik lewat YouTube maupun lewat WA, Pak mohon diperhitungkan saya ini TMT Pak-nya 2019. Saya itu TMT Pak-nya 2008. Ada Bapak ya 2008, ada yang 2010. Nah, oke, nanti akan saya buatkan videonya Bapak Ibu ya. Bagi yang TMT Pak-nya itu di bawah 2023. Ya 20, 21, 22 TMT Pak-nya itu. Nanti kita hitungkan bagaimana dia dengan Pak yang dimiliki itu untuk kenaikan pangkat berikutnya bagaimana dengan dicampurkan dengan yang baru. Yang penting sampai dengan 31 Desember 2022 ini tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan yang lama, tetap tidak dihapus Bapak Ibu. Ini dasarnya pasal 58. Makanya di sini pasal 60 ya. Pasal 60 karena di YouTube banyak yang membahas tentang ini, tapi dia nggak paham dengan 4 tahun otomatis loh, tidak, lihat dulu. Tidak begitu ngitungnya Bapak Ibu, enggak gitu, salah ya. Jadi, oh 4 tahunan otomatis, salah Bapak Ibu. Kita harus melihat TMT Pak. Ayo, perhatikan ya, guru ya. Antara yang satu dengan yang lain tidak sama, tidak otomatis 4 tahunan, tidak. Melihat TMT Pak. Walaupun TMT Pak-nya itu nanti di bawah Januari 2023. Dasarnya pasal 58. Nah, jangan terjebak, apa ya? Jangan terjebak dengan pasal 61 yang menyatakan semua tidak berlaku mulai Juli 2023. Ya, itu jadi 61 betul. Mulai Juli 2020 semuanya tidak berlaku. Karena ngitungnya itu nanti di Juli 2023. Jadi sudah menggunakan penghitungan yang nomor 1 tahun 2023. Tetapi bagi yang punya TMT Pak yang lama, ini masih bisa berhitung. Makanya di sini wajib, ini nih Pak ya, wajib disesuaikan seluruh ketentuan ini ada di pasal 60. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, itu banyak, itu ada banyak sekali. Saya ambil yang nih CC nih, yang CC, lihat di CC ya. Peraturan Menteri Mengenai Permen 16 tahun 2009 yang berhubungannya dengan guru. Ini wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 5 tahun. Loh, paling lambat 5 tahun. Artinya apa? Nanti sudah murni menggunakan PAN 1 nomor 23, itu nanti murni, itu nanti akan berlangsung sampai di 5 tahun. Itu sudah murni. Berarti Natala 2000 kalau usul di tahun 2028 ya, Januari 2028, maka nanti sudah murni Pak ini karena mendapatkan Januari 23, Januari 24, Januari 25, Januari 26. Nah, ini sudah murni Bapak Ibu. Yang lain sudah nggak berlaku. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini sebetulnya kalau tatap muka tanya jawab enak ini Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja. Kalau ini sudah paham Bapak Ibu ya, kalau sini sudah paham. Nah, di sini ada ketentuan bahwasanya ini nanti mulai berlaku Bapak Ibu. Jadi mulai berlaku yang menghitung dengan sistem SKP dikali 100% kalau baik, kalau amat baik itu dikalikan 100%, itu berlaku mulai Juli 2023, yang Juli 2023. Yang lainnya masih sama seperti pasal 58 ini. Paham di sini ya? Oke. Sekarang saya mengambil contoh, yaitu contoh SKPAK, yaitu untuk tahun, belum saya buka ya. Saya mengambil contoh SKPAK untuk TMT Januari 2023. Ya. Januari 23, 3C ke 3D. 3C ke 3D. Nah,
Saya ambil contoh ini Bapak Ibu. Ini sudah saya ketik supaya tidak lama-lama nanti Bapak Ibu ya. Kalau lama-lama nanti tidak kuat laptopnya gelap-gelap. Ini 3C ke 3D. Ini TMT Pak 3C Januari 23 itu jumlahnya 253,351. Umpama nih contohnya Nah ini 253,351. Ini contoh SK Pak untuk 3C Bapak Ibu ya. 3C ya ini ya. Identitasnya tidak perlu saya jelaskan ya, pre-memori langsung dicontoh ini aja angka kreditnya ini. Nah, ini 253,351. Maka saya tulis di sini 253,351. Berarti guru ini karena 3C ke 3D masih dalam satu jenjang, maka tabungannya diperhitungkan. Tidak ingat, tidak hangus. Maka menjadi tabungannya menjadi 53,351. Karena yang dibutuhkan untuk ketiga C itu adalah 200. Ya, 200. Dari 3B 150 ke 3C ke 200. Nah, nanti kalau ini 200 3C ke 3D itu 200 ke 300. 200 ke 300 yaitu angka kredit kumulatifnya yang dibutuhkan adalah berapa? 100. Makanya dia punya tabungan 53,3531. Nah, sekarang SKP-nya katakanlah karena berlaku Juli 23, berlakunya Juli 23, maka di bulan ini 2023 ini SKP-nya katakanlah baik. Kalau baik berarti dikalikan 100%. Karena 100 maka tahunannya adalah 25. 25 dikali 100%, 25. Nah, kemudian di tahun 2024, baik lagi SKP-nya, berarti mendapatkan 25. Sehingga kalau dijumlah, ini sudah melebihi 100. Sudah meraih angka kredit kumulatif 100. Maka silakan usul di tahun 25, dia merupakan usul menjadi 253,351 tambah 25 tambah 5 menjadi 300,351. Loh, sudah melebihi. Karena tuntutannya adalah 300 atau 100. Angka-angkanya 100, angka kredit kumulatifnya 100. Berarti ini sudah bisa usul naik pangkat untuk golongan 3C ke 3D. Nah, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti jangan takut, nanti akan saya beri contoh. Ini TMT Pak 2